water. Plentiful or scarce, it's water, or the lack of water, that shapes the landscapes of Africa. For African wildlife, existence can be a never-ending quest for water, the source of life. To drink, to feed, to rinse their food, to play, to cool off, and also to meet and mate. Selamat malam semuanya, kami dari Biodas 13 kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil resensi film kami dengan judul Southern African Wildlife, A Battle for Every Water Drop. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Akil Ramadan Lesmana dari Prodi Teknik Industri. Saya Nelista Syataponao dari Rekayasa Nanoteknologi. Saya Muhammad Ketvan Ramadan dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Saya Satya Iza Maulana dari Prodi Matematika. Saya Arsyam Fauzan Farli dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Zahra Ainur Rahimah dari Prodi Kimia. Baik, sebelum kita masuk ke hasil diskusi kita, izinkan saya untuk menjelaskan tentang sinopsis film ini. Jadi film dokumenter ini itu menampilkan lanskap dramatis di wilayah selatan Afrika. Dimulai dari daerah Okavango Delta hingga gurun kering bernama Namib Desert. Dan film ini menunjukkan bagaimana satwa liar itu berjuang untuk mengakses air bersih sebagai sumber kehidupan mereka. Sekaligus ini menjadi tantangan untuk makhluk hidup yang tinggal di sana. Izinkan saya membawa 3 dari 6 prinsip dasar biologi. Yang pertama adalah universalitas. Dari film ini, kita tahu bahwa kebutuhan dasar makhluk hidup seperti air bersifat universal. Baik gajah, zebra, maupun seluruh makhluk hidup di daratan Afrika sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan berlaku pada semua makhluk hidup. Selanjutnya ada kontinuitas. Kehidupan terus berjalan, meskipun kondisi lingkungan berubah-ubah. Satwa di delta atau gurun harus menyesuaikan agar generasi berikutnya dapat hidup. Film ini menampilkan bahwa rantai kehidupan tidak terputus begitu saja, meskipun terjadi banyak tantangan besar. Yang ketiga ada evolusi. Makhluk hidup saling beradaptasi terhadap lingkungannya. Salah satu bentuknya adalah dalam evolusi atau adaptasi jangka panjang. Dalam gurun atau wilayah kering, spesies yang mampu mengatur penggunaan air, menyesuaikan perilaku atau habitatnya, dan menggunakan semua resource dengan maksimal dapat bertahan. Film ini mengilustrasikan bagaimana kondisi memaksa perubahan berlaku pada semua hidup. Lalu ada di diversitas. Film ini menampilkan keanekaragaman diversitas ekosistem dan spesies. Dari delta air yang kaya satwa hingga gurun tandus yang lebih sedikit air. Diversitas ini penting agar ekosistem tetap kuat dan mempunyai banyak jalur untuk adaptasi. Lanjut di homeostasis, ekosistem membutuhkan keseimbangan, yaitu jumlah satwa, ketersediaan air, vegetasi iklim, semuanya saling bergantung agar sistem tetap stabil. Ketika air menipis atau habitat rusak, keseimbangan terganggu, dan ini ditunjukkan dalam film sebagai situasi kritis. Ada interaksi antar makhluk di interaksi sendiri, ada interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan, yaitu satwa memanfaatkan sumber air, tumbuhan memadukan siklus air, manusia atau perubahan iklim memberi pengaruh eksternal. Film ini memperlihatkan bahwa semua bagian saling terhubung. Manusia, satwa, air, tanah, dan iklim tidak berdiri sendiri. Baik, izinkan saya menjelaskan kelebihan di film ini. Yang pertama, film ini itu menggambarkan visual yang kuat yang menunjukkan kondisi ekstrim dan dramatis satwa serta lanskap yang ada di video. Jadi di video ini juga menampilkan ancaman-ancaman yang terjadi terhadap migrasi dan habitat. Kemudian yang kedua, terdapat pesan yang jelas tentang pentingnya menjaga sumber daya air. Kemudian yang ketiga, di video juga
dapat menggugah kesadaran bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, sehingga manusia wajib untuk menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir, pada video ditunjukkan ilustrasi prinsip biologi yang dapat dipahami melalui adegan yang nyata. Oke, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ada terlalu fokus pada wilayah Afrika karena sesuai dengan judulnya juga, sehingga penonton di Indonesia itu kurang atau merasa jarak konteksnya jauh. Terus yang kedua itu ada solusi yang diangkut lebih bersifat umum dan kurang menunjukkan tindakan konkret yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, beberapa bagian terlalu visual sehingga dirasa kurang dan juga kurang menjelaskan penjelasan ilmiah bagi penonton awam. Oke, yang terakhir adalah relevansi dan pandangan untuk Indonesia. Menurut pandangan kami, terdapat beberapa implikasi krusial dari isu ini yang sangat relevan untuk konteks Indonesia. Antara lain itu, pentingnya menjaga sumber kehidupan. Kita harus melihat air sebagai sumber kehidupan yang mutlak dan wajib dijaga kelestariannya. Kedua, harmonisasi interaksi. Penting bagi kita untuk menerapkan nilai interaksi yang selaras antara manusia, alam, dan lingkungan. Ketiga, adaptasi sebagai keharusan. Kita harus memahami bahwa adaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, penggunaan lahan yang masif, bukanlah lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mendesak. Yang terakhir adalah mendukung keseimbangan ekosistem. Kita memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mendukung keseimbangan ekosistem lokal atau homeostatis dengan menjaga dan melestarikan habitat alami, satwa dan tumbuhan yang ada di seluruh Indonesia. Baik, sekian dari hasil diskusi kami mengenai film dokumenter dengan berjudul Southern African Wildlife: A Battle for Every Water Drop. Mohon maaf jika ada salah kata selama hasil diskusi kami berjalan, dan terima kasih telah menonton video kami.